Selamat pagi anak-anak. Mama, Papa, Shalom. Puji Tuhan, kita dapat berjumpa kembali. Nah anak-anak, bagaimana keadaan kalian? Tuhan Yesus selalu menyertai anak-anak. Tetap semangat ya, tetap dengar-dengaran, dan tetap setia beribadah. Anak-anak, sekalipun kita belum dapat berkumpul, bertatap muka secara langsung, tapi kesehatian anak-anak untuk menyanyikan puji-pujian ini nanti sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun anak-anak berada, mari kita nyanyikan pujian untuk Tuhan. Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk menyenangkan hati Tuhan? Siap? Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Nah anak-anak, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa, selamat pagi. Terima kasih untuk kesempatan beribadah yang Bapa berikan bagi kami. Penuhilah hati kami ya Bapa dengan kasih-Mu untuk kami memuji Tuhan, berdoa dan mendengarkan cerita firman Tuhan serta melakukannya seturut dengan kehendak Engkau. Pimpinlah kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan sangat bersyukur. Amin. Anak-anak, Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak, mengasihi kita semua. Tuhan sudah berkorban di kayu salib untuk menebus kita dari dosa dan memberikan hidup untuk kita. Anak-anak, semasa hidup Tuhan Yesus, Tuhan menyatakan kasih-Nya. Ia peduli, Ia memperhatikan orang sakit, orang miskin, ya, orang susah, orang yang tidak baik sikapnya dan dijadikannya baik. Wow, anak-anak, Tuhan Yesus juga ingin anak-anak melakukan hal yang sama. Apa itu ya? Ya betul sekali, mengasihi semua orang. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini anak-anak. Kulihat di wajahmu
Dengan kasih Tuhan, kita dapat memahami, mengerti kesusahan orang lain. Dengan kasih Tuhan pula, kita dapat saling berbagi. Anak-anak, suatu hari teman ibu menelpon ibu. Halo In, apa kabar? Bagaimana In? Halo Re, puji Tuhan. Oh iya Re, dukung aku dengan doa ya. Saat ini aku lemah tubuh. Kemudian dia katakan lagi, oh iya In, aku selalu mendoakan engkau. Jangan sedih ya, Tuhan Yesus mengasihimu. Dan jangan lupa bersaat teduh. Anak-anak, ibu katakan lagi, ya puji Tuhan, terima kasih. Terima kasih Re. Anak-anak, percakapan ini nampaknya biasa saja ya sayang, sederhana saja. Tapi sesungguhnya sangat-sangat berarti. Ya, semua anak-anak Tuhan harus selalu bersekutu dalam Tuhan. Kita pergunakan fasilitas yang ada di masa pandemi ini. Apa ya anak? Untuk apa itu anak-anak? Ya, untuk menguatkan satu dengan yang lainnya. Anak-anak, sekarang bersiaplah. Siapkan hati kalian ya. Kalian akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh kakak-kakak dengan penuh kasih untuk kalian. Terimalah firman Tuhan dengan sukacita. Firman Tuhan, ku dengar. Hari ini kita bisa bertemu lagi. Walaupun kita ketemunya hanya lewat online. Tetapi tidak apa-apa ya. Kita doakan supaya keadaan ini bisa cepat pulih. Dan kita bisa berjumpa dengan teman-teman kita, dengan guru-guru sekolah minggu. Wah, kayak kemarin waktu Google Meet bilang, nggak enak kalau begini, pengennya ke gereja sama-sama dengan teman-teman ya. Kita doakan terus supaya semuanya bisa cepat berlalu ya. Oke, hari ini siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangan yang tinggi. Wah, ternyata semuanya sudah siap. Kalau gitu, kita menyiapkan hati kita berdoa terlebih dahulu. Kita minta pertolongan kepada Tuhan supaya kita bisa belajar firman Tuhan dengan baik ya. Kita bersama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kembali kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan bagi kami untuk kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami, mampukan kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan supaya dapat menyampaikan dengan baik
dan jelas serta benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, siapa yang sudah melihat pantomim tadi? Ya, angkat tangan yuk. Siapa yang sudah melihat dan siapa yang memperhatikan baik-baik? Kalau memperhatikan baik-baik, kira-kira tadi apa yang dilakukan oleh mereka tadi? Itu sama dengan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula loh. Ya, buka Alkitabnya, kita baca dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai ayat 47 sebenarnya. Tapi kita baca ini ayat 41 sampai 42 saja ya. Nanti lanjutnya lagi. Ayat 41 bilang begini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, kalau kita lihat dari bacaan firman Tuhan ini, apa ya yang dilakukan oleh jemaat mula-mula? Yang pertama, ya, jemaat mula-mula itu melakukan apa? Nah, dia bertekun dalam pengajarannya. Tahu nggak jemaat mula-mula itu apa sih? Bingung ya? Nah, jemaat mula-mula itu adalah jemaat yang pertama pada zaman murid Tuhan Yesus yang terbentuk setelah mereka melihat dan mendengar kesaksian dari para murid Tuhan Yesus
pada saat turunnya Roh Kudus pada waktu itu. Kemudian dikatakan tadi mereka memberi diri mereka untuk dibaptis. Itulah jemaat mula-mula. Tadi Ibu katakan, apa yang mereka lakukan ya? Ya, seperti dalam pantomim tadi, yang dilakukan apa? Yang pertama, mereka itu bertekun dalam pengajaran para rasul. Mereka berkumpul mendengarkan firman Tuhan. Mereka belajar firman Tuhan bersama-sama. Jemaat yang pertama ini sangat senang mendengarkan pengajaran para rasul, mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang Ibu tanya, siapa di sini yang suka belajar akan firman Tuhan? Tangan yang tinggi. Wah, luar biasa ya. Ternyata semuanya angkat tangan. Berarti semuanya senang untuk belajar firman Tuhan. Anak-anak hebat semuanya. Kemudian yang kedua. Yang kedua tadi apa Ibu bilang? Yang kedua, mereka itu bertekun dalam persekutuan. Ketika mereka bersekutu, mereka itu memuji Tuhan. Ya, mereka saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Tadi kalau yang kita lihat tadi, pantomim tadi, mereka memuji Tuhan dengan sukacita. Wah, ya, indah sekali ya rasanya kalau seperti itu. Kalau kita saat ini agak sulit ya ketika kita bertemu bersama-sama di gereja seperti kerinduan anak-anak tadi. Tetapi kita masih bisa bersekutu loh. Kayak kemarin kita bersekutu ya, kita ketemu melalui daring, lewat Google Meet. Kemarin belum bersekutuan, tapi kita coba dulu. Nanti selanjutnya kita bisa persekutuan ya. Bukan cuma itu saja, ketika kita bersekutu, bisa bersekutu di rumah bersama dengan papa, mama, kakak, adik ya. Kita bersekutu dengan keluarga kita dengan semangat. Nah ya, kemudian yang ketiga, apalagi ya yang mereka lakukan tadi? Untuk jemaat pertama tadi yang dilakukan apa dalam Alkitab? Mereka berkumpul untuk memecahkan roti. Nah, anak-anak, dalam tradisi jemaat mula-mula, ini memecahkan roti biasanya dalam artian bisa sebagai perjamuan kudus, tetapi juga bisa dalam perjamuan makan atau perjamuan kasih. Jadi hal ini dilakukan oleh mereka, oleh jemaat mula-mula itu untuk mengingat akan kematian Tuhan Yesus, mengenang Tuhan Yesus. Mereka tidak malu loh kalau Tuhan Yesus sudah mati dan bangkit dan naik ke surga menyelamatkan mereka. Mereka bangga, mereka senang memiliki Tuhan Yesus. Nah, dan mereka menunjukkan itu ketergantungan mereka kepada Tuhan, ya. Selain itu juga mereka juga menunjukkan keramah tamahan mereka satu dengan yang lainnya. Kayak tadi, berbagi makanan kepada teman yang satunya, ya. Nah, sehingga ketika mereka melakukan itu, banyak orang yang melihat dan mereka itu percaya kepada Tuhan. Ya. Tuhan menambahkan jumlah mereka. Karena apa? Yang mereka lakukan setiap hari. Nah, dan yang keempat, apa yang mereka lakukan? Mereka tuh bertekun dalam doa. Nah, jemaat yang pertama kali ini, mereka selalu bertekun dalam berdoa bersama-sama. Baik pada waktu mereka di gereja, ya, di rumah Tuhan, maupun mereka sedang di luar rumah Tuhan. Di luar rumah Tuhan itu mereka biasanya berkunjung ke satu rumah, ke rumah yang lain. Mereka berdoa bersama-sama. Di situ mereka bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Anak-anak, Ibu mau tanya di sini ya. Siapa hari ini yang rajin berdoa secara pribadi?
Wah, ternyata banyak ya. Wah, mau makan berdoa, mau tidur berdoa, setiap hari berdoa. Luar biasa. Tetapi kalau kita berdoa bersama-sama, melakukan persekutuan bersama-sama, pernah enggak? Nah, kita berdoa dengan keluarga kita. Papa, mama, kakak, adik. Dalam satu hari kira-kira kita melakukan itu berapa kali? Wah, kita belajar ya. Kalau belum pernah, kita belajar dari jemaat mula-mula ini ya. Nah, jemaat mula-mula ini bertekun dalam doa bersama-sama itu untuk menunjukkan pada kita akan keintiman mereka dalam persekutuan dengan Allah dan di antara mereka semuanya. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, beberapa kegiatan yang dilakukan oleh jemaat mula-mula tadi pada waktu itu ya. Yang pertama tadi apa, masih ingat? Mereka terus belajar firman Tuhan. Mereka memuji Tuhan dengan kesungguhan hati mereka. Mereka juga berbagi ya, memecah-mecahkan roti. Kemudian mereka juga berdoa bersama-sama. Mereka melakukan semuanya itu dengan senang, dengan sukacita. Nah, anak-anak, mungkin sekarang ini agak sulit ya melakukan itu, karena kita tidak bisa bertemu dengan banyak orang, dengan teman-teman kita. Tetapi kita bisa melakukan semuanya itu dari rumah. Kita belajar firman Tuhan, memuji Tuhan, berbagi ya, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, berdoa bersama-sama. Kita lakukan dalam keluarga kita. Ya, jangan sampai ya kalau kita di rumah kita sibuk dengan kegiatan kita, main game, main HP sendiri. Ya, kita melupakan orang-orang yang dekat kita loh. Ada orang-orang yang dekat kita. Ada kakak, adik, papa, mama. Jangan melupakan mereka. Ya, kita ajak mereka bersama-sama untuk bersekutu di hadapan Tuhan. Oke? Nah, kita bisa belajar dari jemaat mula-mula ini ya. Dan kita akan bersama-sama bersemangat dalam bersekutu supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang di luar keluarga kita juga. Kalau melihat kesaksian dari keluarga kita itu baik ya, kita sama-sama bersyukur hari ini kita bisa belajar ya, bagaimana kita bersekutu di hadapan Tuhan dengan baik, dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, mulai sekarang komitmen loh, janji sama ibu, ajak orang-orang yang dekat kita. Ayo papa, ayo mama, ayo adik, ayo kakak, kita bersekutu sama-sama. Kita saling memperhatikan, ya, melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, dan kita bisa menjadi berkat. Siap? Oh, luar biasa. Ternyata siap semuanya ya. Kita bisa bersama-sama melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Oke? Kita sama-sama berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih jika Tuhan sudah menolong kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu Tuhan memberkati kami supaya kami belajar dari jemaat mula-mula. Kami dapat belajar dengan tekun akan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan dengan sukacita. Kami juga boleh dapat berbagi satu dengan yang lainnya. Kami juga senantiasa berdoa, memperhatikan orang-orang yang berada di sekitar kami. Kami rindu Tuhan mulai hari ini kami boleh melakukan akan kebenaran firman Tuhan dengan setia. Kami rindu Tuhan menolong kami sehingga kami benar-benar dapat menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Wah, dalam minggu ini ada yang ulang tahun loh. Siapa yang merasa ulang tahun? Ayo angkat tangan yang tinggi sekali. Nah, wah senangnya ya yang ulang tahun. Rafael ulang tahun dalam minggu ini tanggal 21. Sama Reta ulang tahun dalam minggu ini tanggal 24. Wah, selamat ulang tahun Rafael dan Reta. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama berdoa ya. Kita berdoa untuk Rafael, untuk Reta, juga untuk teman-teman yang lainnya ya. Kita sama-sama kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kembali kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur jika pada pagi hari ini kami boleh melihat bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Secara khusus untuk Rafael, untuk Reta, Engkau sudah tambahkan 1 tahun lagi bagi mereka. Itu adalah anugerah yang terbesar bagi kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami juga tetap berdoa supaya Tuhan menolong, Tuhan akan memberkati. Baik untuk Rafael, untuk Reta, dalam sekolah mereka, dalam kehidupan mereka sehari-hari, biarlah Tuhan sendiri akan menolong mereka, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan bagi mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua supaya Tuhan menolong mereka, sehingga orang tua mereka pun juga boleh tetap mendidik, mengarahkan anak-anak mereka dengan baik di hadapan Tuhan. Secara khusus untuk orang tua dari Rafael, juga untuk orang tua dari Reta. Tolong mereka ya Tuhan berkati, sehingga mereka benar-benar dapat menjadi teladan, menjadi panutan bagi anak-anak kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk umur panjang yang sudah Tuhan berikan bagi Rafael dan Reta. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk semua anak-anak sekolah minggu yang di GP Kris Malang. Tuhan tolong berkati mereka semuanya. Berikan semangat, kemampuan, hikmat daripada Tuhan untuk boleh tetap menjalani akan kehidupannya di masa pandemi ini. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk sekolah mereka. Tuhan tolong supaya mereka pun juga boleh dapat mengikuti sekolah dengan baik. Kami menyerahkan ya Tuhan supaya mereka tetap semangat ketika mereka menjalani akan sekolah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kesehatan mereka, berkati iman mereka. Kami juga menyerahkan ya Tuhan untuk gereja kami ini. Tuhan tolong Tuhan berkati gereja kami tercinta, sehingga gereja kami ini tetap menjadi tempat bagi kami untuk kami boleh bertumbuh dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati untuk hamba-hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu. Tuhan tolong dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka, sehingga mereka boleh tetap melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan juga bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong, Tuhan berkati bangsa kami, sehingga bangsa kami menjadi bangsa yang lebih baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Wah anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai ya. Terus lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Terus ya, menjadi berkat bagi banyak orang dalam hidup kita, supaya orang-orang yang berada di sekitar kita boleh melihat Tuhan hidup dalam hidup kita ya. Ketika kita melakukan aktivitas kita, tetap ya jangan lupa mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Gimana? Memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak. Tuhan Yesus memberkati.